Halo semua, selamat datang kembali di Wihartono Media. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kapasitor. Dan materi ini adalah bagi kalian yang masih duduk di kelas 12 semester ganjil. Nah, pada video ini ada beberapa bagian yang akan saya bahas tentang kapasitor. Yang pertama itu adalah tentang apa itu kapasitor dan bagaimana penggunaannya. Kemudian yang kedua, saya juga akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kapasitor itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan mengenal kapasitor itu dan menjelaskan bagaimana prinsip kerjanya secara ringkas. Jadi di sini saya menggunakan bantuan yaitu laboratorium virtual dari PET Colorado. Ini bisa diakses secara gratis bagi kalian agar proses pembelajaran secara mandiri bisa lebih baik. Oke, di sini tampilannya adalah ada sebuah kapasitor. Ini ada sebuah kapasitor. Nama kapasitornya ini adalah kapasitor keping sejajar. Jadi ada dua keping yang dipasang secara sejajar dan terpisah satu sama lain. Nah, kemudian di sini kita bisa dapatkan informasi bahwa di sini separation ya. Artinya pemisahnya atau dua kepingnya terpisah satu sama lain dengan jarak 6 mm. Kemudian plate area 200 mm kuadrat, artinya luas kepingnya ini adalah 200 mm kuadrat. Jadi ada jarak antar dua keping dan ada luas kepingnya. Kemudian ini juga bisa kita atur, bisa kita dekatkan, bisa kita jauhkan seperti itu. Kemudian luasnya juga bisa kita perbesar atau kita perkecil. Nanti kita lihat apa pengaruhnya ketika jarak antar keping kita kasih besar atau kita kasih kecil jarak. Atau mungkin bagaimana pengaruhnya ketika luas keping ini kita perbesar atau kita perkecil. Seperti itu. Nah, pertama kita perlu tahu dulu bahwa setiap kapasitor memiliki namanya kapasitansi atau kapasitas kapasitor, atau secara sederhana kapasitansi itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi listrik. Ya, karena salah satu fungsi utama kapasitor itu adalah menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Nah, kapasitansi ini ditentukan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah ditentukan oleh jarak antar kepingnya pertama atau nilai D ya. Jadi kalau kita lihat di sini kapasitansinya 0,28 picofarad dengan jarak antar keping 7,4. Ketika kita jauhkan jarak antar kepingnya atau kita besarkan nilai D-nya, maka nilai kapasitansi berkurang. Jadi kapasitansi dengan jarak antar keping ini berbanding terbalik. Artinya ketika kita dekatkan kapasitansinya, maka kita dekatkan jarak antar kepingnya, maka kapasitansinya bertambah. Ini kita bisa lihat ya. Oke. Kemudian untuk faktor yang kedua yang menentukan nilai kapasitansi itu adalah luas kepingnya atau luas areanya. Sini kita lihat kalau kita perbesar, maka kapasitansinya juga akan bertambah. Kalau kita perkecil luasnya, kapasitansinya juga akan berkurang. Seperti itu. Jadi itu yang menentukan nilai kapasitansi. Ya, nanti lebih lengkap kita akan bahas juga dalam rumusnya pada bagian selanjutnya dari video ini. Seperti itu. Nah, kemudian kapasitor ini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dia berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, jika ujung-ujung kapasitor ini, ujung atas dan ujung bawahnya saya hubungkan dengan sebuah sumber tegangan, misalnya di sini sumber tegangannya adalah baterai, maka kita akan lihat bahwa kapasitor akan mulai terisi. Kita lihat jika ujung ini kita hubungkan, maka secepat itu akan mengalir arus atau aliran elektron dari baterai ke kapasitor. Seperti ini. Nah, kita lihat bahwa kapasitor ini sekarang sudah terisi. Ya, dengan total muatan ini total plate charge. Jadi total muatan pada
pada area ini itu adalah 0,49 picocoulomb dengan energi yang tersimpan adalah atau stored energinya kita bisa lihat 0,37 picojoule. Kalau kita lepaskan kapasitor dengan baterai, kira-kira apa yang terjadi? Muatannya hilang atau tidak? Nah, simpan jawaban kalian. Jawabannya yang benar adalah ya, sama sekali tidak hilang. Karena kan sudah dikatakan tadi bahwa fungsi kapasitor adalah menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Jadi, dia bisa menyimpan energi yang diserap dari baterai tadi. Nah, sekarang kapasitor ini sudah menjadi kapasitor yang berenergi listrik. Terus kita akan gunakan untuk apa kapasitor ini yang sudah full ini? Ya, kita bisa gunakan untuk menyalakan perangkat-perangkat elektronik. Tentunya ya disesuaikan antara energi yang dimiliki dengan perangkat yang akan dinyalakan gitu. Misalkan kita akan coba hubungkan ujung kapasitor ini dengan lampu yang ada di sebelah kanannya. Apakah lampunya akan menyala atau tidak? Jika menyala, seperti apa nyalanya? Mari kita lihat. Ya, lampunya menyala, tetapi perlahan-lahan akan padam karena seiring berkurangnya muatan listrik atau energi listrik yang tersimpan pada kapasitor ini. Jadi saya ulangi ya, ini saya cas dulu ibaratnya. Jadi kalau kita memberikan muatan pada kapasitor itu namanya kita charge, kita beri muatan. Kemudian kita bisa gunakan kembali. Jadi kita lihat di sini energinya juga akan berkurang seiring waktu pemakaian dengan lampu ini. Nah, kita lihat juga ini kapasitornya mulai digunakan energinya dan lama-lama akan habis. Jadi secara singkat fungsi kapasitor seperti ini. Ini kita isi pengisian kapasitor, kemudian ini dikosongkan kapasitornya, digunakan untuk menyalakan lampu. Oke. Jadi sangat bisa dipahami ya sepertinya bahwa kapasitor itu seperti ini modelnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan rangkaian listrik yang berisi kapasitor di dalamnya. Oke, yuk kita langsung ke pembahasan soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya dari video ini, yaitu pembahasan soal yang berkaitan dengan kapasitor. Tapi sebelum mulai pembahasan soal ini, saya akan memberikan terlebih dahulu rumus-rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kapasitor. Yang pertama, itu rumusnya seperti ini. Jadi, kapasitansi, C, itu adalah epsilon 0 dikali A per D. Kemudian yang kedua, itu rumus yang berkaitan dengan ini. Kapasitansi dikali tegangan baterai itu sama dengan muatan listrik yang tersimpan. C kali V sama dengan I. Sedangkan rumus yang ketiga berkaitan dengan energi, di mana energi yang tersimpan dalam kapasitor itu sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat. Atau bisa juga dijadikan seperti ini, 1/2 dikali Q kuadrat per C, dimana kita ubah V-nya menjadi I per C, nanti jadinya seperti ini. Ini boleh dipakai dua-duanya. Oke, dari rumus ini kita bisa berikan keterangan supaya jelas nanti saat menyelesaikan soalnya. Yang pertama adalah epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah tetapan, dia adalah permitivitas listrik di ruang hampa. Nilainya adalah 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian A itu adalah luas keping ya. Jadi luas keping satuannya meter kuadrat. Tadi sudah saya tampilkan seperti apa luas keping itu. Kemudian D itu adalah jarak antar keping. Juga sudah saya tampilkan pada bagian sebelumnya, satuannya meter. Kemudian C itu kapasitansi atau kapasitas kapasitor, satuannya farad.
Kemudian P itu tegangan baterai, tegangan yang dari baterai yang mengisi kapasitor itu, satuannya volt. Kemudian apa lagi? PV Q itu muatan listriknya yang tersimpan di kapasitor. Listrik, satuannya coulomb. Kemudian yang terakhir adalah energi yang tersimpan di kapasitor, itu E. Satuannya adalah joule. Nah, jadi inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kapasitor. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Ya. Jadi di sini kita diberikan rangkaian kapasitor seperti ini. Kemudian pertanyaannya ada 5 ya. Pertama, tentukan C total. C itu kan tadi kapasitansi ya. Jadi berapa gabungan dari kapasitansi totalnya. Kemudian adalah muatan total, berapa total muatan yang mengalir di sini. Dan yang ketiga adalah Q pada C2, artinya muatan pada C2, ini C2. Kemudian yang keempat Q pada C5, yaitu muatan pada C yang kelima. Dan untuk soal yang E, itu adalah berapa energi total yang digunakan pada rangkaian ini. Nah, yang pertama kita coba mencari kapasitas total. Seperti halnya pada listrik, bahwa kita bisa memprediksikan arusnya. Jadi arusnya mengalir dari kutub positif, kemudian mengalir seperti ini. Kita lihat di sini arus keluar dari kutub positif ke arah kanan, terus lanjut ke atas, terus belok ke kiri melewati C5 dan belok ke kiri lagi melewati C4 ya. Nah, arus yang keluar dari baterai inilah yang kita sebut sebagai arus total, atau nanti muatan yang dihasilkan oleh arus total itu adalah muatan total. Jadi ini adalah Q total. Saya ganti warnanya dulu. Oke. Muatan yang keluar dari baterai itu adalah muatan total. Kita sebut sebagai Q total, atau yang bagian B ini Q totalnya. Ini juga yang ke atas Q total. Ini juga yang ke kiri Q total. Nah, di sini Q total terbagi menjadi dua, ke atas, lurus, dan ke bawah. Yang ke atas kita sebut sebagai Q1 karena menuju C1. Penamaannya boleh saja, atau sebut saja QA gitu ya. Yang ke atas ini namanya muatan yang melewati atas, itu QA ya. Kemudian yang lurus kita sebut QB, dan yang lewat jalur bawah kita sebut QC, seperti itu. Nanti QA, QB, QC kembali ketemu di sini dan bergabung lagi menjadi Q total, dan akhirnya kembali ke baterai. Nah, untuk mencari Q total kita harus memulai dari percabangan. Jadi ini kan ada cabang di sini, dari Q total menjadi 3 Q ya, QA, QB, QC. Ini kan kalau dalam rangkaian listrik namanya kapasitornya, dia tersusun atau terangkai secara paralel. Nah, untuk mencari kapasitor yang paralel, jadi kita selesaikan dulu ya bagian A. Itu kita selesaikan dulu C1, C2, C3. C1, C2, C3 itu namanya dia paralel. Nah, untuk menyelesaikan yang paralel, kalau kapasitor itu tinggal ditambah saja. Jadi C paralelnya adalah tinggal ditambah C1 tambah C2 tambah C3. Berarti kan 6 ditambah 3 ditambah 3 itu sama dengan 12 farad. Jadi untuk yang gabungan dari yang paralel adalah 12 farad. Nah, gabungan yang paralel ini itu akan menjadi seri dengan yang C4 dan C5, karena kan ibaratnya kita gabung jadi satu, jadi nanti di sini satu saja. Kalau terhubung dengan C4 dengan C5 dia akan seri. Nah, selanjutnya kita cari yang seri tadi itu. Jadi, selanjutnya C paralelnya, CP-nya dengan C4 dan C5, CP, C4, C5, itu dia terhubung secara seri. Nah, justru yang seri sekarang itu menggunakan cara yang seper itu. Jadi seper C seri sama dengan seper C paralel, tambah seper C4 tambah seper
C5. Tetapi saya akan menggunakan cara cepat di sini bahwa untuk mencari yang paralel atau yang seri maksudnya, tidak usah pakai seper-seper, pakai cara ini saja. Berarti C serinya nanti sama dengan KPK. Berarti KPK dari C paralel C4 dan C5 dibagi dengan A tambah B tambah C. Oke, jadi selanjutnya di sini C serinya bisa kita dapatkan dengan mudah. KPK dari CP, C4, C5. Berarti KPK dari 12, 6, dan 4. Ini kan sama-sama bisa membagi habis 12 ya. Berarti KPK-nya 12. Oke, dibagi dengan A itu adalah 12 ini dibagi dengan C paralel, yaitu 12. 12 bagi 12, 1. Tambah dengan B. B itu adalah 12 dibagi C4, berarti 12 dibagi 6. 2. Nah, ditambah dengan C. C itu adalah 12 dibagi C5. C5 kan 4 ya, berarti 12 bagi 4, 3. Nah, maka di sini kita dapatkan bahwa C serinya, C seri maksudnya, jadi C serinya itu sama dengan 12 dibagi ini, 1 tambah 2 kan 3, tambah 3, 6, berarti 12 bagi 6. Maka kapasitor serinya adalah 12 bagi 6 sama dengan 2 ya, 2 farad. Oke. Nah, setelah kita gabung tadi antara CP, C4, C5, ternyata kapasitornya setelah digabung menjadi satu saja. Maka C seri inilah yang disebut sebagai kapasitor kapasitansi total. Jadi inilah yang disebut sebagai C total, karena setelah digabung dengan cara seri kita dapatkan satu C saja, yaitu C seri. Oke. Jadi untuk bagian A kita sudah dapatkan bahwa kapasitor totalnya atau kapasitansi totalnya itu adalah 2 farad, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mencari muatan totalnya. Oke. Mencari muatan total. Nah, untuk mencari muatan total kita gunakan rumus yang tadi, bahwa ada rumus yang kedua tadi bahwa C kapasitas dikali tegangan sama dengan muatan. Nah, karena ini muatan total yang kita cari, maka kita harus pakai C total, kita harus pakai tegangan total. C total sudah dapat tadi bahwa 2 farad. Sedangkan tegangan total itu adalah tegangan baterai, berarti 24. Oke, 2 kali 24 itu adalah 48, kalau muatan kan kolom. Oke, jadi 48 kolom. Oh iya, maksudnya di sini adalah, ini ada kesalahan sedikit dari soalnya ya. Ini satuannya farad semua ya, tidak. Ini ada pakai farad saja, ini pakai mikro. Oke, di sini yang saya maksud soalnya pakai farad semua, ada pakai mikro. Supaya seragam ya. Jadi C1 6 farad, C2 3 farad, C3 juga 3 farad. Kemudian C4 6 farad dan C5 juga 6 farad. Karena ini kalau dia tidak sama, kita harus samakan dulu. Yang saya maksud di soal ini adalah soalnya sama semua dari satuan farad. Nah, sehingga satuannya di sini adalah untuk Q totalnya, kok gini nulisnya? Ini Q total. Jadi Q totalnya itu adalah 48 kolom. Ya, 48 kolom. Nah, inilah yang jawaban bagian B. Sesederhana itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas yang bagian C, D, dan E. Oke, di sini yang bagian A dan B saya sudah hapus ya, karena space tidak cukup. Kalau misalkan masih bingung, silahkan diputar kembali bagian menit sebelumnya, belum sekarang ini. Dimana tadi kita sudah dapat bahwa C totalnya 2 farad dan Q totalnya adalah 48 kolom. Nah, sekarang kita akan mencari berapa kapasitor, berapa muatan pada C2. Artinya totalnya kan di sini nilainya adalah 48 ya. Ini 48
48 kolom. Di sini kan 48 kolomnya terbagi, berapa ke si A, berapa ke sini, berapa ke sini. Nah, untuk membaginya kita menggunakan prinsip bahwa pada rangkaian paralel ini kan terbagi pada bagian paralel. Pada bagian paralel itu tegangannya kan sama, seperti itu. Nah, di sini untuk menjawab bagian C, kita menggunakan prinsip pada bagian paralel itu P-nya sama atau tegangannya sama. Nah, di sini kita mau cari pada C2. C2 itu kan berarti yang tengah ya. Berarti anggaplah di tengah ini ada tegangan namanya P2 ya. Sorry. PB gitu. Di sini kan kita namakan muatannya muatan B, QB. Maka di sini kita namakan PB bersama. Maka pada soal ini kita bisa gunakan ini. Jadi tegangan pada cabang tengah atau VB itu akan sama dengan tegangan paralel keseluruhan V paralel. Nah, dimana kita tahu bahwa pada kapasitor ini V tadi itu kan kita bisa ganti menjadi ini. V itu adalah Q per C, ya. Q per C. Karena di sini VB maka QB per CB, artinya C pada cabang B gitu. Terus kalau di sini V paralel berarti Q per C juga. Karena ini V paralel berarti Q paralel per C paralel. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa QB itu yang ditanyakan ya. Q pada C2 itu kan QB. Muatan listrik pada C2 itu QB. Berarti ini yang dicari, berarti kita tulis QB. Kemudian CB atau nilai C pada bagian B ini itu kan 3 ya, C2 itu 3 farad. Kemudian Q paralel. Q paralel itu sama dengan Q total karena kan keseluruhan Q di sini itu sama dengan Q total. Berarti kita gunakan Q totalnya 48 atau Q paralelnya 48. Berikutnya adalah C paralel. Nah, tadi kita sudah dapatkan C paralelnya itu 12 bagi 6, 2 ya tadi. Silahkan dimundurkan kembali videonya. Kita sudah dapat tadi C paralelnya atau gabungan yang paralel tadi ini adalah, sorry bukan 2, 12 ya, ini kan tinggal ditambah 6 tambah 3 tambah 3 12. Nah, untuk menyelesaikan ini sebenarnya mudah saja. 3 dengan 12 ini bisa dibagi. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 itu 4. Maka IB-nya adalah 48 dibagi 4. Seperti itu. Jadi, kita bisa dapatkan di sini QB itu sama dengan 48 dibagi 4. Kan sama dengan QB-nya adalah 12 kolom. Jadi muatan listrik yang sampai pada cabang tengah ini atau yang sampai pada C2 itu adalah sebesar 12 kolom. Gitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke bagian D. Nah, pada bagian D ini diminta berapa Q pada C5 ya. Berapa Q pada C5? C5 itu yang ini. Kita lihat dari gambar ini bahwa C5 dilewati oleh Q total. Maka Q pada C5 itu kan sama dengan Q total. Berarti Q pada C5 itu sebesar 48 kolom. Ini kita tidak perlu cakar lagi karena sudah dapat jawabannya tak? Nah, selanjutnya kita lanjut jawab yang E ya. Tadi karena tidak cukup space-nya jadi saya hapus dulu. Yang pasti C dan D seperti itu. Nah, bagian E ini kita disuruh untuk menjawab berapa energi totalnya. Nah, energi itu tadi ada 2, 1/2 CV kuadrat atau 1/2 Q kuadrat per C. Karena di sini energi total saya pakai yang 1/2 CV kuadrat saja. Jadi kan 1/2 dikali, karena di sini energi total ya, berarti di sini C total, di sini V total. Nah, 1/2 CV kuadrat. Nah, C-nya kan ini, C totalnya 2.
Kemudian V kuadratnya adalah 24. Baterai ya, berarti 24 kuadrat. Dan 2 bagi 2 kan habis, berarti tinggal kita selesaikan berapa 24 kuadrat itu. Mari kita mencatat. Jadi 24 dikali 24, 4 kali 4 itu 16, 1, 8, 9. Ini 8, 4. Berarti 6, 11. Berarti energi totalnya itu adalah 576 Joule. Itulah energi yang ada pada rangkaian ini. Energi yang tersimpan pada kapasitor di dalam rangkaian ini. Gitu. Nah, seperti itu pembahasan soal untuk rangkaian kapasitor. Silahkan diperhatikan poin-poin pentingnya, terutama untuk mencari bagaimana menggabung C yang paralel, bagaimana menggabung C yang seri, kemudian bagaimana mencari nilai Q pada setiap cabang, misalkan QB tadi. Itu kan kita tinggal pakai konsep bahwa pada bagian yang paralel itu V-nya sama. Dan untuk mencari V itu kan kita pakai konsep yang tadi itu bahwa C dikali V sama dengan Q, hingga V sama dengan Q per C. Seperti itu. Oke, silahkan cari soal, silahkan belajar untuk melatih diri supaya kemampuannya makin mahir.